Halo Sobat Literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Febri Aliansyah dari SMP Negeri 2 Kaliwedi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman mengenal sebuah buku yang menurut saya lucu, seru, sekaligus penuh pelajaran hidup. Judulnya adalah Diari Si Bocah Tengil karya Jeff Kinney. Sebelum membahas ceritanya, saya ingin mengenalkan dulu identitas bukunya. Buku ini ditulis oleh Jeff Kinney, diterjemahkan oleh Ferry Halim, diterbitkan oleh Atria di Jakarta pada tahun 2016, memiliki 216 halaman dan bergenre komedi. Kenapa saya memilih buku ini? Karena buku ini beda, isinya bukan cuma tulisan, tetapi juga dipenuhi ilustrasi seperti komik. Jadi pada saat membaca, kita tidak mudah bosan, malah rasanya seperti sedang menonton film kartun dalam bentuk buku. Dan yang paling menarik, ceritanya sangat dekat dengan kehidupan anak SMP seperti kita. Sekarang kita masuk ke ringkasan ceritanya. Tokoh utamanya bernama Greg Heffley. Greg adalah anak yang baru masuk SMP. Ia bercita-cita menjadi anak paling populer di sekolahnya. Semua pengalaman Greg ditulis dalam bentuk buku harian. Bersama sahabatnya, Rowley Jefferson, ia melakukan banyak hal konyol, mulai dari berburu permen saat Halloween, ikut berbagai kegiatan sekolah, hingga mencoba menjadi kartunis koran sekolah. Pokoknya, ada saja tingkah Greg yang bikin kita ketawa sambil geleng-geleng kepala. Namun, cerita mulai berubah ketika justru Rowley lah yang menjadi terkenal, sedangkan Greg tetap gagal menjadi anak paling populer. Disinilah persahabatan mereka diuji. Menurut saya, inilah bagian yang paling menarik dari buku ini. Jeff Kinney berhasil mengubah cerita kehidupan sehari-hari yang sebenarnya sederhana menjadi cerita yang sangat lucu dan menghibur. Ilustrasi di setiap halaman membuat kita jadi lebih mudah membayangkan setiap kejadian, seperti benar-benar berada di sekolah bersama Greg dan Rowley. Kalau berbicara tentang kelebihan, menurut saya ada 3. Yang pertama, ilustrasinya sangat menarik. Yang kedua, bahasanya ringan dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, humornya benar-benar menghibur. Tidak heran kalau serial Diari Si Bocah Tengil bahkan diangkat menjadi film. Tetapi, buku ini memiliki sedikit kekurangan. Karakter Greg terkadang terlalu egois dan sering memanfaatkan sahabatnya. Maka dari itu, kita sebagai pembaca harus bisa memilih mana sikap yang pantas ditiru dan mana sikap yang sebaiknya tidak kita contoh. Setelah membaca buku ini, saya belajar bahwa menjadi terkenal memang menyenangkan. Tetapi, persahabatan jauh lebih berharga daripada popularitas. Teman sejati adalah teman yang tetap ada, baik saat kita sedang senang maupun saat kita sedang mengalami kesulitan. Dan yang tidak kalah penting, kita juga harus berani mengakui kesalahan serta mau memperbaiki diri. Sebagai penutup, saya sangat merekomendasikan buku Diari Si Bocah Tengil ini untuk teman-teman semua. Selain menghibur dan mengundang tawa, buku ini juga mengajarkan kita arti persahabatan, kejujuran, dan bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga setelah mendengar resensi ini, teman-teman jadi tertarik untuk membacanya. Sekian penyampaian hasil resensi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Salam literasi.